오랜만이다. 농담할 기분 아냐? 이 여자가 진짜. Setelah jiwanya kembali lagi ke tubuh aslinya, Raim langsung pulang ke rumah. Ia sangat gembira dan langsung memeluk Ah-yong sambil bilang rindu. Ah-yong jadi bingung melihat tingkah Raim. Lalu Raim jadi keheranan saat melihat rumah mereka jadi penuh dengan barang-barang yang nampaknya harganya mahal. Raim tanya siapa yang membeli semua barang ini. Ah-yong malah jadi bingung karena barang itu yang membeli adalah Raim sendiri. Raim bisa menebak yang membeli semua barang itu sudah pasti Juwon saat jiwanya masih ada di tubuh Raim. 너는 가정교육이 안 됐다며? 너한테 교육! Tak lama, Juwon datang untuk menemui Raim. Mereka berbicara di luar rumah dalam kondisi masih hujan. Juwon tanya pada Raim kenapa ia pergi dari kantor polisi begitu saja meninggalkannya. 뭐 따주러 온 거 아니야? Raim mengakui kesalahannya dan minta maaf pada Juwon karena memukul orang menggunakan tubuh Juwon. Mendengar ucapan Raim, Juwon luluh dan langsung memeluk Raim dengan erat. Keesokan harinya, Juwon dibuat syok karena melihat dokumen-dokumen yang ditandatangani Raim saat masih di dalam tubuhnya ada bentuk love-nya. Sekretaris Juwon malah berpikiran kalau Juwon sengaja mengubah tanda tangannya jadi seperti itu. 어떻게 오셨죠? Di sisi lain, saudara perempuan Juwon, yakni Hee-won, datang ke sekolah aktingnya Raim. Ia terlihat tertarik pada Jungsu saat diajak Jungsu berbicara. Jungsu nampaknya juga terkesima melihat Hee-won. Ternyata tujuan Hee-won datang adalah ingin bertemu dengan Raim. 양자리 A형이면 진중... Kemudian Hee-won dan Raim mengobrol berdua di sebuah kafe. Hee-won tanya pada Raim apa dia memiliki hubungan spesial dengan Juwon. 이거 물어보러 오신 거예요? Raim jawab tidak ada hubungan apa-apa. Hee-won langsung berkata, tapi kenapa Raim menerima uang pemberian ibunya dan menghabiskan semua itu dalam waktu sehari? Raim jadi terkejut tahu fakta ini. Karena waktu itu jiwa Juwonlah yang ada di tubuhnya. 근데 저 얼마 받았어요? Setelahnya, Raim langsung menemui Juwon di kantornya. Raim nampak penuh emosi menatap wajah Juwon. 이씨, 눈 똑바로 안 떠? Raim bilang ke Juwon kenapa saat jiwanya di tubuh Raim, Juwon mau menerima uang pemberian ibunya dan langsung memakai semua uang itu untuk membeli barang-barang. 번호 주셨겠어. 의사소통은 몸이 아니라 말로 하라고. Juwon berdalih kalau ia melakukan itu demi kebaikan Raim. Karena ia tahu kalau saat itu Raim yang menghadapi ibunya Juwon, sudah pasti Raim hanya meminta maaf terus-terusan dan ibunya Juwon akan semakin menekan Raim. 절대 아니야. 어차피 Raim nampaknya tidak menerima penjelasan dari Juwon. Ia bahkan meminta Juwon untuk mengembalikan semua uang yang diberikan ibu Juwon waktu itu. Raim jadi marah pada Juwon dan langsung pergi meninggalkannya. Lalu Juwon coba mengejar Raim. Tapi ternyata Raim menaiki lift, jadinya Juwon memutuskan mengejar Raim lewat tangga. Sayangnya, Juwon kehilangan jejak Raim. Oska kini sedang mengadakan konser di tengah ia terkena skandal plagiat lagu baru miliknya. Raim menonton konser Oska. Ia terus-terusan memberi semangat pada Oska. Selesai konser, Oska mengajak Raim untuk minum berdua di kafe. Raim jadi sangat gembira bisa berdua mengobrol dengan Oska. 삑사리도 안 나고. 그죠? Setelah itu Oska mengantarkan Raim pulang ke rumahnya. Raim bertanya tentang Seul pada Oska. Oska bilang pada Raim kalau ia dulu pernah memiliki hubungan dengan Seul. 5년이 더 흘렀죠. Tiba-tiba muncullah Juwon di hadapan mereka. Raim dan Oska jadi kaget.
Mereka bertiga jadi saling berpandangan. Ketika Juwon sedang bersama dokter pribadinya di rumah, tiba-tiba datang banyak barang yang Juwon beli ketika masih dalam tubuh Raim. Raim mengembalikan semua barang itu karena uang yang untuk membeli adalah uang ancaman dari ibunya Juwon. Dokter Juwon berkata kalau wanita yang mengembalikan semua barang mahal seperti ini adalah wanita langka. 되었거든. 근데 내 복구는 어디 갔냐고. Hari-hari berlalu, Juwon terus berusaha meluluhkan hatinya Raim. Ia berulang kali menemui Raim dengan alasan-alasan konyolnya. 우리 백화점 주식 떨어졌어. Saat ia dan Raim berada di sebuah kafe, Raim sedang meminum kopi. Tapi ada sisa foam menempel di bibirnya Raim. Juwon mengambil kesempatan membersihkan sisa foam di bibir Raim dengan menciumnya. Karena tindakan Juwon itu membuat Raim hanya bisa terdiam sambil memandangi wajah Juwon yang tepat di hadapannya. Hari berikutnya, Raim dan rekan-rekannya akan pergi ke lokasi syuting. Tiba-tiba Juwon ada di sana dan memaksa untuk ikut. Sesampainya di lokasi syuting, masing-masing orang bersiap dengan memakai kostum yang telah disiapkan. 뭔가 좀 잘못된 것 같은데. 바뀐 Syuting pun dimulai. Juwon berakting jadi orang yang terkena panah lalu mati. Tapi karena tanah di sekelilingnya berlumpur, Juwon jadinya merebahkan badannya di atas tubuh rekannya agar bajunya tidak kotor terkena lumpur. Selesai syuting, malam harinya Juwon ikut makan bersama Raim dan anggota sekolah action. Raim membagi makanan satu persatu ke teman-temannya. Tapi Juwon selalu dilewatkan Raim. Juwon kesal dan meminta agar Raim memberinya makanan itu juga. Raim menjawab Juwon dengan bilang, kalau Juwon tidak memakan makanan seperti ini, jadi ia sengaja melewatkannya. 무슨 남자가 이런 것도 못 먹어? 누가 못 먹어? Lalu Raim menyuapi Juwon, tapi saat makanan masuk dalam mulutnya, Juwon terlihat aneh. Raim langsung membentak Juwon untuk segera mengunyahnya. Juwon nampak tidak bisa menelan makanan itu. Pagi harinya, Juwon terbangun dan kaget melihat Jungsu tidur di sampingnya. Bahkan mereka tidurnya di rumah Raim. Juwon panik, ia tanya ke Raim kenapa bisa jadi begini. Ia takut jiwa mereka tertukar lagi. Ternyata semalam Juwon dan Jungsu beradu minum, sampai mereka jadi mabuk berat. Bahkan saat mabuk, Juwon mengatakan semua hal saat jiwanya ada di tubuh Raim pada Jungsu. Jungsu pun tak mau kalah. Mereka malah pulang menuju rumah Raim dan berebut untuk tidur di ranjangnya Raim. Setelah selesai sarapan bersama, Raim, Juwon, dan Jungsu keluar rumah bersamaan. Rupanya di luar pun sudah ada Oska yang menunggu Raim. Oska jadi kaget melihat Juwon dan Jungsu ada bersama Raim. Oska meminta izin agar diajari berlatih action. Ia butuh Raim jadi gurunya. Tentu saja dengan senang hati Raim mengiyakan permintaan Oska. 다녀와도 될까요? Raim kini diminta untuk menemui ibunya Juwon lagi. Raim bilang ke ibunya Juwon apa ia sudah menerima kembali uang yang ia berikan pada Raim waktu itu. 지가 돌려주겠다든? Ibu Juwon malah jadi semakin emosi mendengar ucapan Raim. Ia pikir Raim merasa kurang dengan uang pemberiannya. 네 영혼은 집에 두고 왔니? Bahkan ibu Juwon menyiram air ke arah Raim. Untungnya dengan spontan Raim menghindar. 다시 가겠습니다. Tiba-tiba Juwon datang. Ia bilang ke ibunya kalau percuma melakukan hal tak berguna seperti ini.
Juwon dengan sengaja mengeluarkan perkataan yang membuat hati Raim jadi sakit, yakni ia bilang tidak akan menikahi wanita seperti Raim dan ia mendekati Raim hanya untuk sementara saja. Raim memandang ke arah Juwon dengan pandangan yang tidak bisa didefinisikan. Ia pasti merasa marah, tidak percaya, kesal bercampur aduk jadi satu. 진짜 Raim menemui Ibu Juwon sambil membawa buah jeruk sekeranjang. Tapi Ibu Juwon malah menghempas keranjang jeruk yang dibawa Raim. Juwon jadi merasa iba saat melihat Raim membawa jeruk untuk ibunya. Juwon memaksa Raim untuk berdiri saat Raim sedang memunguti jeruk yang berceceran. Dengan perasaan penuh emosi, Raim pun pergi. Juwon coba terus mengikuti Raim dari belakang. Sampai Raim pun mau dibujuk oleh Juwon untuk naik mobilnya. Tapi Raim menyetir mobil Juwon dan mempermainkan Juwon. Juwon tidak bisa marah, ia sadar Raim sedang emosi. Juwon menjelaskan tentang perkataannya tadi yang membuat Raim sakit hati. Lalu ia meminta maaf. 할 수 있는 최선을 다하고 있어. Juwon terus berusaha melakukan berbagai macam cara agar Raim tidak marah lagi padanya. Juwon bahkan menunggu Raim pulang. Raim sengaja tidak mau mengangkat telepon dari Juwon. Juwon langsung menghampiri Raim ketika melihat Raim datang. Juwon coba mengutarakan seluruh isi hatinya pada Raim. Ia bahkan bilang akan jadi Little Mermaid untuk Raim, di mana ia akan terus berada di sisi Raim dan tidak nampak keberadaannya. Lalu akan menghilang seperti buih di lautan. 지금 난 그쪽한테 Raim hanya bisa terdiam mendengar ucapan Juwon.